Teman-teman, selamat berjumpa lagi di IG Live PA Online bareng Alkitab malam hari ini tanggal 3 Maret 2025. Kita masuk di dalam tema yang baru. Di tema kita tentang perayaan Paskah pertama di Mesir dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 15. Oke, ini sudah bergabung dengan kita Kak Roma. Selamat malam Kak Roma. Shalom. Halo, selamat malam. Iya. Kak Roma, apa kabar Kak? Siapannya? Sehat. Udah ulang beberapa kali nih ya, dan kita ganti akun. Oke, Kak Elan juga sudah bergabung. Selamat malam Kak Elan. Selamat malam. Oke, silakan Kak Elan memperkenalkan diri dulu Kak. Oke, shalom teman-teman. Nama saya Elan. Saya asli Malang, tetapi saya sedang pelayanan di Solo. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elan. Ini ada satu lagi sebenarnya Kak guestnya, Kak Natasha. Ini diundang juga. Jadi gimana Kak Elan dan juga Kak Roma malam hari ini persiapannya? Harapannya hari ini bisa lancar semuanya. Nanti sampai selesai bisa jaringannya juga oke, gitu ya. Oke. Nah ini sembari nunggu Natasha, kita ada di Alkitab ya, satu pendalaman Alkitab yang kita lakukan untuk menggali pasal-pasal yang terkenal atau pasal-pasal yang sering kita sebut sebagai pasal top gitu ya. Dan masuk Maret kita akan sebentar lagi merayakan Paskah, makanya sepanjang bulan Maret kita akan melihat satu tema tentang persiapan Paskah, dan pasti dimulai dengan Paskah yang pertama, dan itu nanti kita akan pelajari dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 15. Nah, di dalam kegiatan kita ini juga akan memakai satu metode, namanya metode ABDA ya teman-teman ya. Ini singkatan dari simak, analisa, belajar, berdiskusi, dan juga aplikasi. Ya, mungkin kita akan berdoa dulu sembari menunggu Natasha. Oke, saya akan pimpin dalam doa ya. Ya. Bapak Surgawi yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Akhirnya kami bisa memulai acara Alkitab, dan Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan jadikan malam hari ini penggalian kami menjadi penggalian yang bermakna Tuhan, untuk menolong kami mendasari pemahaman kami tentang Paskah, dan juga bagaimana kami harus menghayatinya dalam tahun ini. Kami berdoa untuk setiap host dan juga guest malam hari ini, baik Kak Elan dan juga Kak Natasha, Kak Roma dan juga anakku, bersama juga dengan teman-teman lain yang malam hari ini hadir untuk belajar bersama di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kami semua, menolong kami semua, memakai setiap gadget yang kami gunakan untuk bisa menolong kami bertumbuh dalam iman kepadamu juga Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menolak segala kuasa kegelapan yang berusaha untuk membatalkan atau merusak acara ini. Semuanya kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya. Amin. Oke, Natasha belum bisa dikontak juga? Ini dari teman-teman teknis sedang diusahakan Kak, tapi belum bisa nih Kak. Oke, ya. Kita akan segera aja mulai sembari kita menunggu Natasha ya. Jadi karena hari ini kita belajar dari Perjanjian Lama, Paskah pertama di PR, kita perlu melihat sedikit tentang domba gitu, karena nanti terkait domba di sini banyak sekali akan dibahas gitu ya dalam bangsa Yahudi gitu. Jadi berbicara tentang domba yang ada di dalam Perjanjian Lama ini sebenarnya maknanya sangat dalam gitu ya, apalagi kalau dikaitkan dengan kaitannya dengan pengorbanan, dengan hubungan antara umat Allah dan juga Allah, tentang keselamatan. Jadi maknanya nggak cuma satu, tetapi cukup banyak. Dan dalam tradisi agama Yahudi atau bangsa Yahudi, domba itu bukan sekedar hewan doang gitu ya, bukan sekedar hewan. Ya bisa memang dia hewan dan dia hewan yang lemah gitu, tapi biasanya domba ini dibuat sebagai simbol ketaatan, kesucian, dan juga bagaimana pemeliharaan Allah yang selalu integral gitu dengan kehidupan peribadahan bangsa Israel gitu ya. Jadi makna domba ini sebenarnya sangat dalam sekali gitu ya. Di satu sisi domba ini sebagai hewan korban yang biasanya sering juga dipakai bangsa Israel sebagai korban bakaran, korban penebus dosa, dan juga korban keselamatan, tetapi juga sebagai simbol pemeliharaan Allah dan simbol ketaatan dan juga kesucian. Dan yang paling penting dari itu semua adalah penggenapan gitu ya, tipologi dari Mesias yang digenapi dalam Yesus Kristus di Perjanjian Baru gitu ya. Jadi penggambaran tentang domba sebagai hewan ternak itu sangat luas banget maknanya terkait dalam kehidupan bangsa Israel, khususnya juga dengan penggenapannya melalui
Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah itu. Silakan Kak Yud. Iya, jadi domba ini sangat dekat banget dengan kehidupan orang Yahudi ya, bahkan orang Yahudi kuno, misalnya kayak Daud ya, dia terkenal banget orang Yahudi yang cukup apa namanya terkenal juga. Dia itu menyebutkan banyak banget gitu apa namanya mazmur-mazmur yang juga memakai alegori dari domba gitu. Kemudian juga kayak tadi Kak Roma bilang, domba itu juga dipakai untuk nanti jadi model atau tipologi dari Yesus Kristus gitu sebagai anak domba Allah gitu. Dan ini disebutkan banyak banget gitu dalam Alkitab dari Mazmur, Yesaya, Lukas dan sebagainya gitu. Dan itu juga yang akan menjadi apa namanya sampai Wahyu ya, itu juga disebutkan ada domba, anak domba yang ada dalam penglihatannya Yohanes gitu. Nah, ini dari latar belakang dari Keluaran pasal 12 ini adalah tentang perbudakan Israel di Mesir gitu. Jadi setelah beberapa kali Musa dan Harun datang menghadap Firaun dan juga meminta supaya lepaskan bangsa Israel untuk keluar beribadah kepada Allah, dan tidak keluar-keluar dan tidak diizinkan juga. Jadi di Keluaran pasal 12 ini adalah tulah terakhir yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Nah, di sini jadi kayak apa namanya jalin menjalin gitu ya. Ada rencana keselamatan Tuhan, ada juga di situ ada Tuhan yang ingin menunjukkan bahwa Dialah Allah yang sejati, dan juga Dia apa namanya menunjukkan bahwa manusia itu ada di dalam kuasanya Dia. Kita lihat di Keluaran pasal 12 ini strukturnya itu ada kayak apa namanya linear gitu ya, perbudakan Israel di Mesir, kemudian konflik antara Musa dan Firaun, kemudian penyebutan tentang tulah ke-10 gitu kan, kemudian yang terakhir adalah pemenuhan janji Allah kepada Abraham. Jadi memang Abraham sudah dijanjikan ya, kalau kita baca-baca sebelumnya itu bahwa anak-anaknya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit, dan ini juga terjadi digenapi oleh Tuhan oleh begitu banyaknya orang Israel yang keluar dari Mesir gitu Kak Roma. Oke, kita akan meminta untuk guest kita Kak Elan gitu untuk membaca dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 15, dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Nanti kali ini Kak Natasha belum ada. Saya minta Kak Roma ya Kak untuk ayat 8 sampai ayat yang ke-15, boleh? Ya, silakan. Oke. Ya. Oke, saya akan membaca dari ayat 1 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal.
Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ya, Oke, kita sudah... enggak dong. Ya, kita sudah baca ya 15 ayat dari Keluaran pasal 12 dan sekarang kita akan menyimak dulu ayat per ayat ya. Silakan. Nanti ini karena nanti saya belum bisa jadi kita bertiga aja dulu ya. Ya, apa-apa. Nah, silakan. Kak Yudo. Ya, untuk Kailan, kepada siapa Tuhan menyampaikan ketetapan perayaan Paskah dan kapan perayaan Paskah itu akan diperingati setiap tahunnya dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan, Kak. Oke. Kepada siapa Tuhan menyampaikan, yaitu kepada Musa dan Harun. Lalu kapan perayaan Paskah itu diperingati setiap tahun? Bulan pertama dalam kalender Ibrani. Kalau di ayat berapa? 3. Ayat 3 itu di ayat 3 itu di tanggal 10 itu orang Israel mengumpulkan domba-domba, lalu di ayat 6 di hari ke-14 itu nanti akan disembelih. Ya, betul sekali ya. Jadi kayak tadi Ellen bilang, tanggal 10 setiap keluarga Israel memilih dan mempersiapkan anak domba yang tidak bercacat untuk dikorbankan atau disembelih gitu ya. Pada tanggal 14 itu akan disembelih untuk dimakan oleh keluarga yang memilih domba itu ya. Silakan Kak Roma. Oke, ini Natasha apakah sudah hadir di sini? Halo? Ini berarti belum ada ya? Oke, kita lanjut ya. Apa saja isi penetapan tentang pemilihan domba yang akan disembelih pada perayaan Paskah? Kalau dilihat ayat 3 sampai ayat 6. Silakan Elan. Oke. Penetapannya yaitu satu keluarga harus satu domba. Lalu kalau keluarganya itu terlalu kecil, dalam keluarga itu jumlahnya terlalu kecil, bisa berbagi. Jadi untuk keluarga yang memiliki jumlah besar bisa berbagi dengan tetangganya. Lalu jantan tidak bercela, lalu 1 tahun berumur 1 tahun. Terus domba itu harus dipilih pada hari yang ke-10 tadi di ayat yang ke-3, lalu disimpan sampai hari ke-14 lalu disembelih. Ya. Oke, jadi isi penetapannya sebenarnya sudah sangat jelas ya dari ayat 3 sampai ayat 6 ini ya. Jadi sebegitu detailnya cara Tuhan menyuruh kepada Musa dan juga Harun bagaimana bangsa Israel harus juga nggak sembarangan dalam memilih, dalam menetapkan dan dalam menyembelih domba yang dimaksudkan di sini. Dan kalau kita lihat di sini memang dari tanggal 10 sampai tanggal 14 itu ada jaraknya 4 hari gitu ya. Dan kalau kita mau pelajari lebih seksama lagi, jarak 4 hari itu artinya bukan bukan artinya orang Israel biar menu-menuhi rumahnya dulu dengan domba gitu, tetapi supaya dilihat keadaannya gitu. Sebenarnya ada banyak penjelasan tentang kenapa jaraknya harus 4 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 14 baru disembelih gitu. Ternyata ada penjelasan yang seksama, saya lihat juga dari beberapa bahan gitu terkait bagaimana domba ini memang diseleksi sedemikian rupa dengan tidak bercacat, dengan berumur 1 tahun dan juga sempurna gitu ya, secara cacat nggak ada, supaya dalam 4 hari ini dilihat apakah nanti domba ini benar-benar masih hidup, masih bagus dan masih ini gitu. Jadi ditetapkan 4 hari dalam menunggunya gitu ya. Jadi bukan karena pengen 4 hari aja maksud Tuhan, enggak, tapi semua itu ada maknanya juga gitu. Nah ini di sini udah hadir Natasha, apakah kamu bisa cek dulu? Halo?
Halo. Ya, mungkin bisa perkenalan singkat dulu sebelum kita lanjutkan. Nama, tempat, domisili. Sama aja sih tempat domisili. Silakan. Halo, kenalin nama saya Natasha Suradi. Asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang di mana? Masih di Kupang. Oke. Mungkin kamu frame-nya bisa agak tengah sedikit biar nggak terlalu pinggir. Coba digeser sedikit biar agak tengah. Oke, udah pas. Ya, silakan ya, kita akan lanjut di bagian berikutnya yang ayat yang ke-7. Mungkin ditanya Kak Yud. Iya, aku untuk Natasha udah siap ya. Aku langsung tanyain ke nomor yang ketiga. Ini pertanyaan ketiga nih. Apa yang harus dilakukan dengan darah dari domba yang disembelih tadi itu dari ayat yang ke-7? Silakan Kak Natasha. Oke, kalau di ayat yang ke-7 itu darah dari domba yang disembelih itu dibubuhkan atau digosokkan pada tiang-tiang pintu dari rumah mereka. Iya, gitu aja. Iya, oke. Jadi itu betul. Jadi di apa namanya di ayatnya dibilang kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan. Jadi nggak mungkin nggak semuanya gitu kali ya. Diambil sedikit, kemudian dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Jadi mungkin kalau kita nyebutnya sekarang tuh pada kusen gitu ya, pada kusen dari rumah orang yang memakan domba tersebut gitu. Dan ini jadi kayak apa namanya penanda gitu ya untuk nanti kita akan membahas hal yang selanjutnya. Oke, silakan Kak Roma. Ya, di ayat 8 sampai ayat 11, bagaimana nih cara memasak domba Paskah yang dilakukan bangsa Israel dan bagaimana cara memakannya juga. Jadi ada dua bagian ya, cara memasak dan cara memakan dari ayat 8 sampai ayat 11. Gimana, Elan? Oke, kalau cara masaknya adalah dipanggang, nggak hanya dagingnya aja, tapi juga sama kepalanya, sama betis dan isi perut kalau dijelaskan dalam ayat. Lalu jangan dimakan mentah atau direbus dalam air. Lalu cara memakannya yaitu dimakan dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Oke, dan bisa kita lihat di sini ada jadi jelas banget perintah detail juga lanjutan dari Tuhan kepada Musa dan Harun kepada bangsa Israel ya, bagaimana mereka harus memasak dengan dipanggang gitu ya, jadi nggak bisa direbus ya atau nggak bisa digoreng gitu ya. Daging dari domba itu harus benar-benar dipanggang, dan dipanggangnya juga nggak bisa sembarangan, dikatakan lengkap gitu ya dengan kepala, betis dan juga isi perutnya. Dan cara memakannya juga nggak bisa suka-suka gitu ya, nggak bisa mau pagi hari atau siang hari, bahkan dikatakan di ayat 8 itu dimakan pada malam itu juga gitu ya. Nanti sebenarnya ada maksudnya kenapa pada malam itu juga, dan dimakan juga bersama roti tidak beragi dan sayur pahit. Ini juga roti tidak beragi dan sayur pahit ini juga ada maksudnya gitu. Sebenarnya di bagian ayat-ayat yang kita gali ini ada banyak simbol-simbol sekali gitu ya, dari apa yang Tuhan mau maksud, entah itu roti tidak beragi, sayur pahit, dan tidak boleh sisa sampai pagi hari gitu ya. Jadi ada banyak sekali simbol-simbol yang ada di sana. Nanti mungkin kita bisa lanjut pelajari lagi. Silakan Kak Yud. Tambahan juga itu mereka juga makannya tadi karena sudah baca waktu di apa namanya bacaan ayat tadi juga mereka dengan pakaian lengkap gitu ya, pakaian lengkap, pinggangnya berikat, sandal di kaki, tongkat di tangan, dan juga makannya dengan cepat-cepat gitu ya. Nah itu nanti juga jadi lambang juga sebenarnya dari karya penyelamatan Tuhan. Oke, untuk Kak Natasha, jelaskan apa yang akan Tuhan lakukan pada malam Paskah itu. Dan apa arti tanda darah di rumah-rumah orang Israel dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13? Silakan Kak. Baik, yang sudah dibaca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-13 itu, yang pertama, pada malam Paskah itu Tuhan akan berjalan di seluruh Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik itu anak sulung manusia maupun binatang. Dan malam itu juga menjadi malam menandakan kemenangan Tuhan Israel atas para ilah kepercayaan orang-orang di Mesir. Lalu kemudian juga mengapa orang Israel perlu menandai tiang pintu rumah mereka dengan darah domba? Itu bukan karena Tuhan tidak tahu ya, sehingga orang Israel perlu untuk menandai tiang-tiang pintu di rumah mereka gitu. Tapi itu juga dapat kita lihat bahwa sebagai bentuk kepercayaan mereka terhadap Tuhan gitu. Kalau
ya kalau misalnya mereka tidak mendengar Tuhan, gitu kan, kalau misalnya mereka nggak mendengar perintah dari Tuhan, gitu kan, mereka nggak usah tandain aja tiang-tiang pintunya gitu. Nah, karena mereka percaya, mereka beriman gitu dan yakin gitu bahwa Tuhan bakal membebaskan mereka, makanya mereka melakukan apa yang diperintahkan dengan menandai darah domba gitu di tiang-tiang pintu rumah mereka. Iya, bener banget ya. Jadi kayak Mas Nasri bilang tadi itu kepercayaan gitu, atau trust ya, atau iman lah kita ngomong sekarang gitu. Mereka makannya cepat-cepat, pakai baju lengkap, mau kemana gitu kan. Karena udah 9 kali itu Tuhan turunkan tulah di Mesir, tidak ada perubahan status, mereka tetap jadi budak di situ ya. Dan ini akan jadi satu simbol gitu, atau satu bentuk ya, satu bentuk trust kepada Tuhan, bahwa hari itu juga mereka akan keluar gitu. Dan bagaimana caranya mereka belum tahu gitu ya. Oke, silakan Kak Rom. Iya, jadi jelas ya tanda darah di sini sebagai tanda perlindungan Allah kepada Israel dan juga tadi mencegah tulah kematian ya, karena hanya yang punya tanda di darah di tiang rumah itu yang akan dilewati oleh Tuhan, dan itulah Paskah artinya ya, melewati. Nah, kita akan lihat di bagian berikutnya ayat yang ke-14 sampai 15. Jelaskan nih bagaimana hari itu akan diperingati dan bagaimana cara memperingatinya. Silakan Elan. Ya, hari itu akan jadi hari peringatan, terus jadi hari raya bagi Tuhan, dan ini untuk ketetapan untuk selama-lamanya, jadi generasi turun-temurun. Caranya untuk memperingatinya yaitu makan roti tidak beragi dan menyingkirkan ragi-ragi yang ada di rumah, gitu. Semua. Lalu jika oke. Ya, sudah. Kalau ada seorang tetap makan roti beragi, maka dia itu kalau disebutkan di ayat 15, dia akan dilenyapkan dari Israel itu. Itu kayak pentingnya taat sama perintah Tuhan. Oke. Jadi sebenarnya di sini kita lihat akan ada juga konsekuensi dari orang-orang yang tidak melakukan peringatan-peringatan yang Tuhan kasih gitu ya. Makanya Tuhan bilang tetapkan ini, peringatan ini harus dilakukan turun-temurun, jadi nggak cuma generasi ini doang atau sekali ini saja gitu ya, tapi harus dilakukan turun-temurun, karena ini bukan cuma sekedar perayaan yang mungkin dilakukan oleh banyak agama saat itu gitu ya, tetapi ini satu perayaan yang Tuhan tetapkan dari generasi ke generasi gitu. Dan cara makannya pun dikatakan tadi jelas sekali ya, 7 hari gitu ya, dan roti tak beragi ini juga maknanya juga sangat dalam terkait bagaimana meninggalkan, nanti dikaitkan juga dengan pengaruh-pengaruh dosa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita lihat memang dari ayat 14 ayat 15 ini betapa seriusnya Tuhan gitu ya, memberikan satu perintah di mana ketidaktaatan akan habis nyawanya gitu ya. Hanya karena rotinya nggak habis, itu konsekuensinya nyawa gitu ya, konsekuensinya maut yang didapatkan oleh bangsa Israel. Ya, silakan Kak Yud. Ya, aku mau nambahin dikit aja sih tentang ragi yang harus disingkirkan dari rumah mereka gitu ya. Karena ragi itu kan sebenarnya ada biang ragi gitu kan. Dan ragi itu kalau diambil sedikit, biang itu disimpan dan terus dia akan dipakai selama turun-temurun gitu. Nah, itu yang akhirnya nanti akan jadi juga lambang. Nah, teman-teman ada banyak banget lambang di dalam pasal ini yang teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Teman-teman yang ikutin juga silakan bisa cari lambang roti, lambang sayur pahit, ragi dan sebagainya. Nanti ini kan jadi teman-teman akan menolong teman-teman untuk mendalami makna Paskah itu sebenarnya yang sedang dibahas dalam Keluaran ini. Oke, kita akan masuk ke bagian 2 tentang analisa. Kita akan meneliti lebih dalam dari teks ini. Saya akan bertanya kepada Kak Natasha. Tadi domba yang dipilih itu adalah domba yang jantan dan juga tidak bercela, berumur setahun. Nah, apa artinya tidak bercela dalam ayat ini? Silakan Kak. Oke. Setelah saya menganalisa ya dari ayat yang ada itu, tidak bercela itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak cacat. Ya, jadi dia sehat, dia tuh secara utuh, dia itu sempurna gitu, anggota tubuhnya juga utuh gitu. Jadi tidak bercela itu berarti sesuatu yang tidak ada titik atau tidak berkekurangan gitu ya. Jadi pokoknya dia itu sempurna lah gitu. Dan ini juga akan berorientasi kepada Yesus gitu nantinya gitu, yang akan datang gitu kan.
Ya, betul sekali. Itu bahasa Ibraninya tamim, gitu ya, komplit. Ya, dia nggak apa namanya, nggak ada cacatnya gitu, atau ada titik celahnya. Makanya tadi ada waktu 4 hari untuk orang Israel memeriksa. Nah, ini yang nanti juga diteruskan sampai kepada zaman Yesus ya, sampai di Bait Allah gitu nanti domba-domba yang akan dipersembahkan tuh datang gitu, kemudian disortir, dilihatin apakah kakinya cuma 3 atau ada luka atau ada matanya cuma 1 dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar yang boleh dipersembahkan adalah sesuatu yang tidak bercela ya kepada Tuhan ya. Itu juga dicatat juga dalam imamat sampai jadi peraturan yang apa namanya yang mapan gitu ya di antara orang-orang Israel gitu. Oke, kalau mau ada tambahan atau lanjut? Iya, sebenarnya arti tidak bercela ini tadi sudah dijelaskan lengkap gitu ya. Cuma mungkin fungsinya apa gitu, gunanya atau manfaatnya apa gitu ya. Betapa kalau kita lihat Tuhan itu ternyata sangat suci sekali gitu ya, sangat kudus sekali. Jadi ketika Tuhan melihat bahwa ada persembahan yang tidak murni, tidak yang bercacat, atau mungkin ada bagian yang tidak baik, seakan-akan kok Tuhan detail banget ya, kok Tuhan dikit doang yang salah mungkin nggak langsung diterima gitu ya. Tapi kita melihat di sini karakter gitu ya, atau sifat Tuhan yang memang sangat kudus, suci, dan tidak bisa gitu ya menerima sebuah persembahan yang bercela gitu, karena itu sama saja melawan kekudusan Tuhan atau tidak menghargai Tuhan di zaman itu secara simbolis. Dan makanya anak domba Allah yang tadi juga sempat dipil oleh Natasha itu juga harus Yesus, karena nggak ada anak domba yang bisa yang sempurna yang bisa menggantikan dosa-dosa selain darah Yesus gitu. Nanti akan digali juga lebih dalam ya. Nah, pada malam itu orang Israel harus makan dengan terburu-buru. Ini juga cukup banyak nih artinya. Sebenarnya apa maksudnya di sini, Elan, kalau dilihat dari natsnya ini tadi? Oke. Silakan. Kalau terburu-buru ini di ayat 11 aku lihatnya ya. Di ayat 11. Tapi sebelum ada terburu-buru, di situ disebutkan bahwa harus pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Kayak mau pergi, Kak. Itu kayak mau persiapan untuk berangkat gitu. Aku melihatnya kayak setelah masa ini akan Tuhan membebaskan, kayak persiapan untuk keberangkatan pembebasan bangsa Israel gitu. Kenapa mereka harus pergi, Elan? Ya dibebaskan, Kak. Soalnya dari perbudakan Mesir itu supaya bisa ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, gitu, Kak. Ya, jadi intinya di situ ya. Kenapa mereka harus makan terburu-buru? Karena Tuhan memerintahkan mereka akan segera pergi. Makanya yang dibuat pun roti tidak beragi gitu ya, nggak perlu segala macam adonan dan lain sebagainya gitu. Dan itu nanti juga berkaitan dengan kegiatan mereka yang terburu-buru, dengan kakinya kasut di kaki, tongkat di tangan dan lain sebagainya. Tadi setuju dengan Elan, mereka akan berangkat, tapi mereka akan berangkat pun karena itu adalah janji Tuhan. Sejak awal Tuhan sudah berjanji. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal terakhir sampai Keluaran awal-awal, gimana Musa dipanggil supaya ratusan tahun bangsa Israel yang sudah dijajah di Mesir itu kembali kepada janji pertama yang Tuhan tetapkan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Jadi mereka harus beneran pergi gitu ya, karena mereka bukan lagi nanti menjadi orang asing di tanah Mesir, tetapi mereka akan memiliki tanah sendiri yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan gitu ya. Jadi sifatnya memang buru-buru, karena nanti mereka harus segera pergi meninggalkan tanah perbudakan itu. Walaupun nanti pada akhirnya ada juga drama-drama di tengah jalan ketika mereka pergi, gitu ya. Jadi tekanannya ada di arti dari terburu-buru itu, yaitu pergi mereka ke tanah Kanaan. Ini satu ada tanggapan sebenarnya tadi dari Nehe. Jika membaca sejarah Paskah pertama ini sangat terkesan sekali dengan Allah Israel. Allah sangat detail memberikan hal yang seharusnya dilakukan umatnya. Dan ditanggapi lagi oleh Nehe, bukankah konsep korban yang tak bersela ini sudah ada ya sebelum kisah Paskain dan kisah Abel? Berarti ini adalah aturan basic dalam hal mempersembahkan korban kepada Allah. Aturan basic ya. Kalau kita lihat memang konsep persembahan yang pertama kali memang di sana dari Kejadian pasal yang ke-4 yang ke-5 ya, kita persembahan pertama. Memang itu persembahan yang pertama, dan nanti juga turut berjalannya pasal dari Kejadian 4, 5 sampai Keluaran ini
Abraham juga mempersembahkan dan lain sebagainya, Ishak juga mempersembahkan gitu ya. Jadi memang sudah kita lihat sejarahnya, ini persembahan yang Israel berikan, bahkan sebelum Israel juga sudah dipersembahkan oleh nenek moyang mereka kepada Allah. Ya, silakan Kak Yud, mungkin ada tambahan. Iya, untuk ya, tadi kan kita ngomong tentang Paskah ini suatu yang besar gitu ya. Dan mengapa perayaan Paskah ini sebagai ketetapan turun-temurun? Ini mungkin tadi di ayat yang ke-14 gitu ya. Silakan Kak. Oke, baik. Dan ayat yang ke-14 ya, Paskah ini adalah ketetapan turun-temurun karena sangat penting bagi, ya seperti yang tadi sudah disinggung oleh kakak sebelumnya, sangat penting bagi generasi-generasi berikutnya gitu, karena ini memang ditujukan bukan hanya untuk di zaman itu saja, tapi ya zaman-zaman yang akan mendatang juga kan. Jadi perayaan ini jelas untuk generasi-generasi yang akan datang seperti kita ini. Jadi mereka bisa mengingat gitu, bisa mengetahui bahwa Tuhan gitu ya sudah membebaskan gitu. Tuhan memberikan pembebasan kepada umat Israel gitu. Jadi ini sebagai pengingat juga supaya bukan hanya dari bangsa mereka saja, bukan di zaman mereka saja mengingat tentang kebaikan Tuhan, tentang perlindungan Tuhan pada masa itu, tapi kepada generasi-generasi sekarang, yaitu kita gitu. Iya, betul sekali. Makanya ini satu peristiwa yang besar banget bagi orang Israel, sehingga itu sering banget disebut-sebut gitu dalam banyak kitab lain gitu ya, diteliti oleh orang Yahudi gitu ya. Misalnya kayak Daud gitu ya, tentang bagaimana Tuhan sudah melakukan suatu pekerjaan atau karya yang di masa lampau. Nah, itu merujuk kepada karya Tuhan di Mesir ini untuk membawa orang Israel keluar. Kemudian Tuhan juga mengingatkan orang-orang Israel ketika mereka berbuat seleweng gitu ya. Ingatlah bahwa aku yang membawa kamu keluar dari Mesir gitu ya. Sering banget gitu. Jadi ini adalah betul saya anak saya tadi bilang, ini satu hal yang penting banget untuk diingat bahwa Tuhanlah yang membuat mereka, membawa mereka keluar dari Mesir, dan ini harus dirayakan, harus diingat supaya mereka dari generasi ke generasi ingat bahwa Tuhan di sini sebutkan tuh di ayat 14 tuh nama Tuhan, nama proper ya, Tuhan gitu ya, Yahuwah gitu ya. Dan ini benar-benar harus diingat oleh bangsa Israel secara turun-temurun. Oke, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu belajar. Dari sini kita akan menyimpulkan apa saja sih pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari penggalian kita di bagian 1 dan 2. Oke, saya ke Kak Elan kali ya. Nah, Kak Elan, apa sih pelajaran utama yang dapat kakak simpulkan dari peraturan merayakan Paskah dalam Keluaran 12 ayat 1-15 ini? Silakan Kak. Oke. Pertama, ketika Tuhan membunuh semua anak sulung, itu berarti Tuhan yang berkuasa, Tuhan satu-satunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat konsep roti tidak beragi, terus selama 7 hari itu, bahwa setelah kita ditebus, kita dikeluarkan dari dosa, kita itu harus menjaga kekudusan. Kalau saya bisa bilang, ibaratnya ragi itu adalah dosa gitu, yang merusak gitu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kellen. Ya, benar banget ya Kak. Tadi Allah yang berdaulat gitu ya. Bahkan bangsa Mesir tuh bangsa yang adidaya zaman itu gitu. Kalau teman-teman lihat peta, mungkin cari peta gitu ya, peta zaman PL gitu ya. Keluaran kerajaan Mesir atau kerajaan Mesir itu gede banget gitu. Dia sampai abad 13 itu dia besar sekali kayak sekarang gitu. Nah, itu bahkan sampai yang dibilang bahwa Tuhan akan menulahi anak-anak sulung. Berarti itu Tuhan membunuh semua generasi yang nantinya akan menjadi penerus dari Kaisar Mesir ini begitu. Jadi itu benar-benar satu hal yang aku rasa ketika baca ini juga satu mind blown gitu ya. Tuhan itu besar banget sampai dia bisa menghabisi seluruh bangsa tanpa harus menggenocide gitu ya. Jadi generasinya diputus di situ sehingga menunjukkan siapa Tuhan itu sebenarnya. Oke, silakan Kak Roma, ada tambahan Kak? Iya, aku malah teringat dengan caption promosi ketika kitab ini disebarkan gitu ya.
Keluaran 12 ini memang ngomongin tentang sejarah pembebasan atau penyelamatan yang luar biasa. Apa artinya? Itu yang dipelajari gitu ya. Jadi balik lagi ke situ gitu ya, ketika ngomongin tentang pelajaran apa ya dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 15 ini, yaitu sejarah penyelamatan yang luar biasa yang nggak pernah ada sebelumnya gitu. Makanya kalau dikaitkan dengan kenapa harus turun-menurun dirayakan gitu ya, karena ini bukan perayaannya manusia gitu, ini adalah perayaannya Tuhan gitu. Bahkan tadi di pagi hari aku dengar satu statement juga dari Ibu Yulia dikatakan perayaan Paskah ini harusnya jadi perayaan yang paling apa ya, istilahnya paling wow dibandingkan perayaan-perayaan kalau masuk ke dalam sekarang ini gitu ya, dibandingkan perayaan Natal dan lain sebagainya, walaupun itu memang sangat penting gitu ya, karena ini sejak awal berbicara tentang satu sejarah dan sejarah pembebasan yang luar biasa, walaupun saat itu memang masuk ke apa ya, pembebasan dari perbudakan gitu ya, tetapi kalau kita lihat terkait apa yang diajarkan oleh Tuhan di sini, nanti kaitannya sekali lagi ini tipologi tentang Yesus Kristus gitu ya, sebagai penyelamat yang menggantikan gitu ya dari anak domba Allah yang dikatakan di Keluaran pasal 12 ini gitu ya. Jadi kalau dikatakan apa yang dipelajari ya memang satu perayaan yang harus diingat, yang harus dilakukan, tetapi ada makna yang lebih dari itu juga gitu ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan seluruh bangsa Israel dengan apa yang Tuhan bisa lakukan kepada mereka gitu. Itu juga kamu bawa aturan darah domba Paskah yang dioleskan pada ambang pintu itu melambangkan penyelamatan dan perlindungan yang diberikan Allah bagi bangsa Israel dan juga kita. Nah, karena Natasha hilang, balik ke Elan lagi. Semoga Natasha bisa kembali segera. Kalau setuju kamu bahwa aturan darah domba itu jadi melambangkan penyelamatan dan perlindungan yang diberikan Allah, setuju Kak. Karena kalau di situ dibicarakan bahwa penebusan dosa itu kayak pengorbanan dari anak domba Allah gitu. Jadi kayak sebelum dikeluarkan dari Mesir gitu, untuk nantinya ke tanah Kanaan gitu, harus kayak ada pengorbanan gitu dari anak domba Allah. Kalau kaitannya dengan kita, ini tadi kan dengan mereka ya, anak domba Allah gitu ya. Kalau dengan kita, pertanyaannya ada dua nih, mereka dan kita. Oke. Kaitannya dengan kita ya, ya penyelamatan ini jadi kayak relevan bagi aku, kayak harus lebih menghidupi hidup gitu. Oke, coba saya move ke Natasha karena sudah bisa juga ya. Natasha, saya mau tanya nih, setuju nggak kamu bahwa aturan darah domba Paskah yang dioleskan pada ambang pintu itu melambangkan penyelamatan dan perlindungan yang diberikan Allah bagi bangsa Israel dan juga bagi kita saat ini? Silakan. Kalau saya ya tentu saya setuju ya gitu, karena kalau kita lihat ini darah anak domba dalam Keluaran ini mengungkapkan kepercayaan umat Israel ya pada Tuhan, dan mereka yang membubuhkan atau menandai pintu rumah mereka dengan darah domba ini ya mereka nggak dihukum sama Allah gitu kan. Jadi itu membuktikan gitu ya mereka memiliki iman yang kuat kepada Tuhan gitu. Itu juga yang terjadi pada kita gitu saat ini. Darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus yang telah tercurah telah membebaskan kita dari hukuman Allah atas kesalahan-kesalahan kita gitu. Iya, jadi tekanannya di lambangnya ya, dari darah domba anak Allah gitu ya, yang disembelih. Kalau dilihat di kitab yang dituliskan Paulus gitu ya, telah disembelih yaitu Yesus Kristus ya, yang dicurahkan di kayu salib untuk bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi saya pikir jawaban Ellen dan Natasha tadi sudah benar ya, setuju bahwa ini satu tindakan penyelamatan Allah, perlindungan Allah bagi Israel saat itu dan juga bagi kita saat ini, karena memang sudah digenapi Yesus di atas kayu salib ketika dia mati dan nanti dia bangkit gitu. Dan inilah yang nanti selama menjalani Prapaskah ini yang kita akan hayati bersama gitu ya. Harapannya dalam penghayatan ini kita
tidak menghilangkan makna Paskah sama sekali hanya karena Keluaran 12 ngomongin itu Israel saja, kita nggak perlu, enggak, berangkat dari sini gitu ya, baru kita lihat bagaimana tipologinya yang digenapi oleh Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Ini bagian yang sering dilupakan oleh orang-orang gitu ya, melihat hanya satu sisi saja dari PB tanpa melihat Perjanjian Lama tuh. Nah, ini ada beberapa tanggapan yang sudah masuk, kita akan baca dulu dari Ibu Evi. Generasi orang Israel harus tahu siapa itu Tuhan, itu harga mati dalam hidup mereka. Benar sekali ya, makanya tadi dikatakan kalau turun-temurun, saya mau tambahkan lagi, biasanya orang Israel akan duduk makan malam dan biasanya orang tua atau kakek mereka akan cerita ke anak mereka gitu ya, bagaimana bangsa Israel ditolong, bagaimana buyut mereka itu ditolong oleh Tuhan gitu. Biasanya malam Paskah itu satu tradisi yang mereka lakukan setiap malam Paskah. Dari Nathan, ternyata Tuhan kita sangat mengharapkan kekudusan dari tiap umatnya dalam menjalankan ibadah. Dan apakah kita sekarang datang Paskah cuma bingung pakai pakaian bagus, mari berefleksi. Wah, bagus sekali ya, udah masuk aplikasi ini. Dari Nehemia, Paskah adalah hal sakral yang harus selalu diingat dan diajarkan kepada setiap generasi. Amin, setuju sekali. Ya, dari Ibu Evi, kalau kita, ya darah anak domba Allah untuk kita, darah Yesus Kristus menyelamatkanku. Dan dari Kak Nathan juga, semangat Kak Natasha. Oh, ini disemangatin nih Natasha, udah 10:30 sweet. Wah, luar biasa ya. Tapi tetap menyala, walaupun agak baperin juga nih Natasha ya. Oke, silakan Kak. Ya, kita masuk ke bagian diskusi. Ya, ini untuk Kak Elan lagi ya. Andaikan Kak Elan adalah bagian dari bangsa Israel yang hidup pada masa itu, hal apa yang paling mengejutkan saat menerima berita yang diberikan Allah pada malam yang menegangkan itu? Silakan, Kak Elan. Oke, kalau dari aku, kalau misalnya aku jadi bagian dari orang Israel, ya paling mengejutkan ya berita itu. Ya Tuhan yang membebaskan bangsa Israel ini, saking berkuasanya gitu. Yang kayaknya nggak bisa keluar dari bangsa Mesir bisa dikeluarkan gitu, kayak apa ya, diberikan hint khusus gitu untuk bangsa Israel pada hari Paskah ini. Ya, betul sekali. Jadi kayak itu tuh kayak mereka sudah melihat begitu banyak gitu ya, paling tidak 9 tulah sebelumnya, kemudian juga di pasal yang ke-11 itu dibilang bahwa Tuhan tuh nyuruh Musa supaya orang-orang Israel tuh meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya orang-orang Mesir gitu. Jadi betul-betul satu hal yang takjub, aneh gitu, bizar gitu ya, dan juga itu kayak satu hal, ini bener gak sih gitu. Jadi makanya tadi ketika Kak Natasha juga nyebutin ketaatan mereka ketika mereka harus mengoleskan darah itu pada ambang pintu, itu benar-benar satu hal yang menguji juga iman mereka gitu. Bener nggak kamu mau keluar dari sini? Bener nggak kamu mau ikut Musa yang katanya nanti diutus oleh Tuhan ini gitu. Jadi benar-benar satu malam yang penuh ketegangan, ketakutan, kebingungan juga gitu ya. Dan itu juga satu hal yang mengejutkan. Besok kita akan pergi dari sini gitu, atau nanti kita akan pergi dari sini. Itu adalah satu hal yang mereka nantikan, mereka inginkan, tapi juga nanti ke drama-drama kata Kak Roma itu tadi juga kita lihat ketika mereka berkeluar dari Mesir gitu ya. Oke, silakan Kak Roma, ada tambahan atau mau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Iya, kalau bisa disimpulkan berarti perasaan mereka saat itu mungkin mixed feeling ya. Campur aduk ya, campur aduk rasanya ya. Ini mau bahagia iya, tapi juga menegangkan iya, tapi juga dituntut untuk taat melakukannya gitu. Dan bagaimana bangsa Israel juga dengan taat juga ternyata melakukannya gitu ya, dengan keadaan yang sangat mendesak gitu kan. Mereka lakukan ini semua bukan keadaan yang baik-baik saja ya, apalagi mereka bukan di tanah mereka gitu ya. Tetapi meskipun mungkin saat itu untungnya nggak saya, untungnya nggak kita gitu ya. Walaupun pertanyaannya andaikan kita adalah bagian dari mereka ya, kita cuma berandai-andai gitu. Tapi untungnya yang menerima berita saat itu adalah bangsa Israel. Tapi walaupun demikian, pasti kita bisa melihat gitu ya, dengan membaca dan juga mendalaminya hari ini kita bisa pasti teman-teman bisa di benaknya itu bisa melihat gambarannya bagaimana saat itu situasi. Walaupun saya sudah lihat beberapa kali juga filmnya gitu ya, bagaimana ketegangan yang terjadi malam itu. Tetapi disitulah
sekali lagi Allah memerintahkan gitu ya untuk bangsa itu bisa keluar gitu ya dengan pembebasan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Nah, kita semoga Natasha mau. Nah, Natasha kalau mungkin jaringannya agak drop, nanti videonya dimatikan aja ya supaya suaranya aja yang bisa terdengar gitu ya, supaya tidak drop out terus. Nah, Natasha, mengapa peraturan merayakan persiapan Paskah dalam kitab Keluaran 12 ini tidak lagi diberlakukan bagi kita orang percaya saat ini? Ya, silakan Natasha bisa menjawab. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Oke, kalau dari saya itu ya kenapa peraturan merayakan persiapan Paskah itu yang dalam Keluaran 12 itu tidak lagi diberlakukan bagi kita ya karena Yesus Kristus telah melakukannya gitu bagi kita. Jadi dia adalah anak domba Allah yang tidak bercela gitu, yang sempurna, dan dia telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Nah, darahnya itu telah membebaskan kita dari hukuman Allah atas setiap dosa kita. Seperti itu. Oke, setuju ya, setuju sekali ya. Jadi semua sudah digenapi oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah yang sempurna, tidak bercacat gitu ya. Kalau kita lihat darah hewan itu tadi, makanya perlu diselidiki sedemikian rupa, karena memang banyak yang bercacar gitu. Tapi darah Yesus nggak perlu lagi diselidiki ya, darahnya apa, AB atau ABO gitu ya, nggak perlu tahu. Tetapi darah Yesus adalah darah yang sempurna gitu ya. Dan kalau dibilang kenapa kita juga nggak merayakan secara tradisi yang dilakukan oleh Israel, karena sekali lagi, karena yang dilakukan Israel itu bersifat simbolik sekali lagi, atau tadi Kak Yudi bilang lambang gitu ya, perlambangan. Tapi ketika Yesus menggenapinya gitu ya, dari tipologi anak domba Allah ini tadi udah nggak simbolik lagi gitu ya, itu udah kekal gitu. Itu bukan simbolik lagi, tapi itu udah satu hal yang real yang sudah dikerjakan oleh Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib gitu ya. Jadi kita tidak secara tradisi tidak merayakannya dengan cara makan roti tidak beragi dan lain sebagainya gitu, karena maknanya sekali lagi Yesus sudah menggenapinya dan kita tidak merayakan yang simbolik lagi, tapi sudah perayaan yang real melalui kematian, dan itu yang kita maknai sebenarnya dalam masa Prapaskah atau masa Lent ini sampai kematian Yesus gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Yudo? Ya, itu setuju banget tadi katanya juga Kak Natasha dan juga kalau mau bilang itu udah diwakili oleh Yesus Kristus gitu ya. Jadi kayak inget tentang pembahasan tentang substitusi. Jadi Yesus diperiksa supaya kita nggak diperiksa gitu. Yesus disalibkan supaya kita nggak disalibkan gitu. Dan dia membayar semua kesalahan kita dengan darah gitu ya, dengan darah gitu. Karena disebutkan bahwa tanpa ada penumpahan darah tuh nggak ada pengampunan dosa gitu. Bahkan juga di Ibrani dibilang bahwa Tuhan Yesus tuh masuk tuh nggak berulang kali karena persembahan Israel ini kan setiap tahun gitu ya. Tadi diingatkan 14 bulan Nisan gitu ya. 14 bulan Nisan itu mereka selalu membawa domba masuk ke bait Allah dipersembahkan untuk dosa umat gitu. Tapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya dan dia membawanya itu darah yang kudus gitu, bukan darah yang dari binatang dan lain sebagainya gitu. Jadi beneran ini satu peringatan buat kita juga gitu bahwa Yesus itu sudah menggenapi semua lambang atau semua shadow gitu ya yang sudah diberikan di perjanjian lama, sehingga kita sebagai orang percaya yang dituntut hanya iman gitu. Benarkah Tuhan sudah membayar saya dengan darahnya? Imanmu di mana, percaya gitu. Jadi itu yang dituntut Tuhan dari kita. Ya. Itu sih. Setuju sekali ya. Ini ada tanggapan juga dalam live chat dari Kak Nehe. Paling semangat nih. Kalau aku masuk dalam rombongan saat itu, jujur li aku nano-nano sih, takut mati. Tapi ketika ada kabar pembebasan ada sedikit harapan ya. Dari Nehemia lagi, Yesus adalah korban yang sejati dan sekali untuk selamanya. Ibrani 9 ayat 26. Ya, puji Tuhan. Nah, kita sudah masuk di bagian aplikasi terakhir dari penggalian kita malam hari ini. Nanti bisa dijawab dari Elan dulu, terus dilanjutkan oleh Natasha. Kita udah belajar banyak nih. Setelah memahami kejadian malam Paskah pertama, kita sudah belajar tindakan praktis apa nih yang akan teman-teman lakukan untuk menyatakan syukur teman-teman kepada Tuhan. Silakan dari Elan. Ya, untuk menyatakan rasa syukur ya, kalau aku ini sih melihat di
pemikiranku terhadap roti tak beragi itu hidup dalam kekudusan sih Kak. Ketika sudah ditebus, eh, kita harus hidup menjauhi dosa gitu. Kalau tadi membuang semua ragi dalam rumah gitu, kita harus menjaga kekudusan kita. Oke, cara Elan untuk menjaga kekudusan supaya praktisnya bisa kelihatan. Oke. Menjaga kekudusan itu ya menjauhi dosa-dosa yang sering aku lakukan, kayak aku sering mengasihani diri atau mungkin aku egois dan sebagainya gitu. Lebih menekan ego untuk melayani juga kepada sesama. Oke, silakan dari Natasha. Oke, baik. Kalau dari saya itu yang pertama, ya dari pasal ini ya, kita sudah belajar gitu dari Keluaran bahwa hal yang pertama atau aplikasi praktis yang akan saya lakukan yaitu dengan saling berbagi kasih dan saling peduli dengan sesama kita ya, karena di Keluaran 12 juga ada di situ ditulis juga kalau misalnya kalian nggak ada domba gitu kan, nah kalian bisa minta ke tetangga kalian dan sebagainya seperti itu. Jadi di situ dicatat bahwa ya kita juga harus peduli gitu kepada sesama kita gitu yang saling membutuhkan gitu. Lalu juga dengan membagikan kabar sukacita gitu ya, kabar sukacita yang sudah kita dapatkan gitu. Jadi seperti bangsa Israel kan mereka telah dibebaskan gitu kan, dan juga kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ya kita juga perlu untuk membagikan berita sukacita ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Lalu yang kemudian juga menghidupi pesan Paskah dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya pengorbanan, pengharapan dan juga pertobatan gitu. Oke, terima kasih Natasha untuk beberapa langkah praktis yang akan dilakukan ya dan siap untuk dilaksanakan ya, dari bersaksi juga membagikan kesaksian dan lain sebagainya, itu tadi yang sudah disampaikan, dan juga dari Elan ya untuk kami tetap memiliki hidup dalam kekudusan gitu ya, tidak tawar-menawar gitu ya, tidak senang dengan namanya berkubang di dalam dosa, karena sekarang kita menjadi orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan gitu. Nah, ada satu tanggapan juga dari Macan Cu, lucu namanya ya, melanjutkan pelayanan Kristus atau pelayanan kasih. Ya, setuju sekali ya. Jadi selamat melanjutkan pelayanan Kristus yang sifatnya itu kasih ya, menjadi satu karakter juga dan juga sifat dari Yesus. Dan kemarin bulan lalu baru saja kita belajar tentang kasih juga. Oke teman-teman semuanya, terima kasih Natasha, terima kasih Elan yang sudah berbagi 1 jam, kurang lebih 1 jam hari ini, walaupun mungkin di tempat Natasha udah hampir jam 11 ya, tetapi tetap semangat untuk menggali firman Tuhan dari Keluaran 12 ini, dan harapannya melalui Paskah pertama, sekali lagi kita Paskah pertama sudah kita pelajari, jadi nanti ini menolong kita juga untuk terus bersyukur kepada Tuhan ya, karena dari ketegangan-ketegangan yang terjadi di Paskah pertama, tetapi ada satu perintah Tuhan dan ada satu tindakan Tuhan yang kita lihat di sana, bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel, dan juga relevansinya dalam kehidupan kita ya, terkait anak domba Allah dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni kita. Nih, Kak Yudo mungkin mau memberikan kesimpulan kepada kita semua. Ya, dari pelajaran dari PA malam hari ini kita melihat bahwa Tuhan itu meminta atau menuntut ketaatan dari bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir gitu ya, sesuai dengan rencana keselamatannya dia gitu. Dan seperti Israel, kita orang-orang Israel rohani yang sekarang ini juga dipanggil untuk berangkat keluar dari kehidupan lama kita, masuk dalam kehidupan yang baru, dalam terang Kristus dan juga dalam darah Kristus, supaya kita itu bisa menjadikan Paskah atau kita menghadapi Paskah itu bukan sebagai sekadar ritual atau sekadar seremonial tadi seperti Kak Nathan bilang ya, dan kita bisa menghidupi keselamatan itu dalam Yesus Kristus setiap hari. Itu pelajaran hari ini.
Oke, terima kasih sekali lagi Kak Yudo, Natasha dan juga Elan ya. Selamat menjalani dan mulai hari Rabu ini nanti kita sudah masuk masa Lent gitu ya, 40 hari sebelum Paskah. Kiranya teman-teman juga bisa menghayati. Oke, kita akan tutup ya untuk PA kita malam hari ini. Natasha bisa menutup dalam doa. Oke, apakah suara saya jelas? Jelas? Sudah jelas. Oke, baik, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Bapak atas kasih setiamu bagi kami semua Bapak. Kami percaya apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami dalami dari firman-Mu Bapak akan kami genapi, Bapak akan kami selalu ingat akan kebaikan-Mu Tuhan, akan penyelamatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah mulai malam hari ini Bapak kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau firmankan bagi kami, apa yang Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa sepanjang proses hidup kami ini Bapak, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menolong kami Bapak. Terima kasih buat pertemuan yang luar biasa ini Bapak, kami telah berdiskusi dengan kakak-kakak yang ada di sini Bapak, biar Engkau yang memberkati mereka, menyertai mereka baik dalam kehidupan pekerjaan mereka dan juga pelayanan mereka Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini, karena Engkau terusnya memberkati dan menjamah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Selamat memasuki masa prapaskah teman-teman, kata Nehemia. Terima kasih. Saya pamit, Kak Yudo pamit. Salam Ayu PA. Bye. Dan minggu depan teman-teman kita masih akan bertemu lagi, masih dalam tema persiapan Paskah dan masih ngomongin sejarah. Kita akan melihat dari Bilangan 9 ayat 1 sampai 5 terkait ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah. Apa saja ini ketetapannya? Silakan teman-teman hadir untuk bisa melanjutkan penggalian kita dari Keluaran 12 ke Bilangan pasal 9-nya. Nanti kalau teman-teman ingin menjadi guest seperti Elan, seperti Natasha, bisa kontak juga ayo.pa atau akun yang kita pakai sedang ini. Sabda Resources atau Sabda Yilsa, Sabda Melsi atau Sabda Media, bisa kontak ke akun-akun dari Sabda untuk teman-teman bisa belajar melalui Alkitab yang akan kita pandu bersama-sama.